Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Al-Fatihah secara bersama-sama. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat ya, sekalipun ini adalah pelajaran terakhir bagi kita, dan di bulan puasa ini saya harap anak-anak tetap bersemangat dalam mengikuti pelajaran gitu, karena menuntut ilmu adalah suatu kewajiban bagi umat muslim. Sebelumnya saya izin ya kepada anak-anak untuk melepas masker saya ya. Pembelajaran hari ini adalah tentang Akidah Akhlak kelas 11 gitu ya anak-anak ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa, ini adalah pertemuan ketiga. Jadi Bapak akan mereview pertemuan sebelum pertemuan ini, yakni pertemuan kedua gitu. Mungkin ada yang bisa menjawab, nanti langsung angkat tangan ya. Nanti ada reward dari saya gitu. Bisa diambil di akhir pembelajaran gitu. Hukumnya durhaka kepada orang tua itu siapa? Kok siapa? Hukumnya durhaka pada orang tua itu apa gitu? Ini sangat antusias ya. Yang kedua, hukumnya mengucapkan kepada orang tua itu gimana? Boleh apa enggak? Enggak boleh, Pak. Ada. Mungkin itu ya anak-anak ya, review dari pembelajaran kemarin. Jadi saya rasa pembelajaran kemarin sudah bisa dilanjutkan dengan pembelajaran ini gitu. Karena sebelum kita melanjutkan sesuatu itu ya, alangkah kita baiknya itu mengevaluasi apa yang telah kita lakukan gitu teman-teman. Sebelum saya lanjut dalam pembelajaran, di sini saya mulai dengan pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, apa itu hablum minallah dan hablum minanas? Di sini saya tunjuk acak ya, supaya anak-anak nggak mengantuk gitu. Mas Rehan, apa artinya hablum minallah dan hablum minanas? Hablum minallah itu hubungan kita kepada Allah, hablum minanas hubungan kita kepada sesama manusia. Terima kasih ya, beli tepuk tangan dulu dong. Itu kan artinya gitu. Sekarang saya tanya maksudnya. Mbak yang di sana, ya, Mbak Aurel. Nah, apa maksud dari hablum minallah dan hablum minanas? Singkat saja. Baik sekali. Terima kasih Mbak Aurel ya. Jadi arti dari hablum minallah dan hablum minanas adalah hubungan baik kita dengan sesama manusia dan hubungan baik kita dengan Allah. Jadi kedua elemen ini harus kita seimbangkan gitu anak-anak ya. Mengapa demikian? Karena saya boleh mengibaratkan gini ya. Percuma saja nih kita seorang yang beragama Islam ya. Kita seorang yang pandai dalam beragama, kita sholat, kita zakat, tapi sama tetangga aja kita nggak menoleh gitu loh. Jadi apa gunanya gitu? Suatu ketika pada zaman Umar itu ada pemuda, dia itu sholat terus di masjid, sholat terus. Nah, lalu dia itu nggak mengurusi dunia gitu, dia itu nggak keluar cari kerja. Dia itu ya tetap di situ aja sholat terus. Lalu apakah oleh sahabat Umar itu dia diapresiasi? Enggak gitu. Dia didatengin, wahai pemuda, kamu ngapain di sini terus gitu? Sedangkan lihatlah teman-temanmu gitu. Dia bekerja, dia belajar gitu. Jadi makna yang bisa kita ambil di sini itu apa? Ketika kita beribadah kepada Allah, kita tuh juga harus memperhatikan juga kita di dunia, kita berhubungan baik dengan manusia begitu. Dan keduanya itu harus seimbang gitu.
Nah, kedua, mengapa kita perlu mempunyai hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia gitu. Nah, tadi kan sudah saya stimulus gitu di awal. Nah, mungkin di sini ada anak-anak yang bisa menjelaskan gitu. Mengapa harus keduanya gitu? Mungkin Mbak Juwita Asa ya? Coba dijelaskan secara singkat mengapa gitu. Agar tidak jomplang kah atau gimana gitu. Coba dijelaskan secara singkat gitu. Oke, terima kasih Mbak Juwita ya. Bagus sekali jawabannya. Jadi, ya betul gitu anak-anak ya. Jadi, mengapa kita perlu hubungan baik dengan Allah dan sama manusia gitu? Karena agar keduanya itu seimbang. Karena di akhir nanti mungkin saya akan jelaskan gitu. Kan di sini kita masih bertanya-tanya gitu ya. Mengapa demikian gitu? Terus yang ketiga, mana yang harus kita prioritaskan? Nah, bingung kan gitu. Katanya harus seimbang. Tapi kok mana yang harus diprioritaskan gitu? Menurut Mas Nasir nih, mana yang harus diprioritaskan, Mas? Pak, seimbang Pak tapi. Iya, mana? Kan namanya sesuatu kan ada tuh yang harus diprioritaskan tuh. Belum minallah Pak. Belum minallah. Mengapa? Alasannya mengapa? Karena segala sesuatu atas kehendak Allah Pak. Nah, oke. Ya, menurut saya jawaban Mas Nasir itu betul sekali gitu. Mengapa demikian gitu? Ketika kita melihat lagi ya, kita tarik benang ke belakang gitu. Kita lihat Al-Qur'an gitu. Di situ dijelaskan ya. Selalu dijelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a gitu ya. Wa bil walidaini ihsana. Jadi apa? Yang pertama itu janganlah menyekutukan Allah gitu. Jadi yang pertama itu apa? Ya kita harus harus beriman kepada Allah dulu gitu. Ya, mungkin itu anak-anaknya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih kepada anak-anak yang bertanya, yang sudah aktif, dan semoga ilmu ini bermanfaat. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca doa dulu. Baca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.